wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi berjudul Biotika Islam Cloning Transplantasi Organ dengan saya sendiri Zainabul Askia dengan NIM 245520111027 dan teman saya Muhammad Syed Fadlah dengan NIM 245520111014. Baik, di sini akan kami mulai dan akan dimulai dengan teman saya. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan kami memaparkan agenda pembahasan hari ini. Pertama, kami akan membuka dengan membahas konsep sains kedokteran modern mencakup sel buatan, genome, dan rekayasa genetik. Yang kedua, kita akan masuk ke tema cloning dan perspektif Islam, meliputi jenis-jenisnya, status, hukum, dan perdebatan ulama. Yang keempat, kami akan membahas tentang transportasi organ dari sisi hukum, syariat, etika, dan pandangan syariat. Terakhir, kami akan menutup dengan kesimpulan dan rekomendasi menuju sinergi antara sains dan agama. Masuk ke materi pertama, yakni sains kedokteran modern. Kita beralih ke bagian yang kedua. Yang pertama, membahas inovasi dalam sains kedokteran modern. Perkembangan ini sungguh luar biasa dan telah mengubah cara kita memandang kehidupan manusia dari sudut pandang ilmiah. Perkembangan sains kedokteran ada beberapa inovasi utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, sel buatan. Para ilmuwan kini mampu menciptakan organisme hidup dari sel buatan yang berpotensi membantu penderita ALS, diabetes tipe 1, stroke, dan plak kronis. Yang kedua, transformasi fungsi sel. Stem cell atau sel punca dapat dicangkokkan untuk memperbaiki sel-sel rusak akibat kanker, bahkan memberi harapan bagi penderita AIDS. Yang ketiga, ada genome. Susunan gen dalam tubuh manusia ini dapat dipatahkan dan diperbaiki, membuka peluang terapi untuk berbagai penyakit genetik. Yang keempat, rekayasa genetik. Para ilmuwan dapat menyisipkan atau menghilangkan gen dari embrio setelah memahami posisi, komposisi, dan fungsinya. Yang tak kalah penting adalah sel tunas, yang berpotensi berkembang menjadi hampir semua jenis organ dalam tubuh manusia. Bagus bukan? Selanjutnya kita masuk ke materi cloning dalam perspektif Islam. Kita masuk ke bagian yang mungkin paling banyak diperdebatkan para ulama, yaitu cloning dalam perspektif Islam. Di bagian ini kita akan mengkaji jenis-jenis cloning, status hukumnya, serta bagaimana para ulama menyikapi isu ini. Masuk ke jenis-jenis cloning. Secara umum, cloning dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, cloning reproduktif. Cloning jenis ini bertujuan menghasilkan individu baru yang identik secara genetik. Ini menyentuh aspek-aspek fundamental seperti penciptaan, identitas, dan nilai kemanusiaan. Pertanyaan serius muncul, bagaimana status hukum individu hasil cloning, bagaimana relasi kekerabatan dan hak kewajiban dalam masyarakat. Mayoritas ulama bersepakat bahwa cloning reproduktif dilarang karena bertentangan dengan fitrah dan penciptaan manusia. Yang kedua adalah cloning terapeutik. Berbeda dengan cloning reproduktif, cloning terapeutik bertujuan untuk menghasilkan jaringan atau organ untuk keperluan medis, bukan individu baru. Beberapa pakar bioetik menilainya sebagai medical appropriate, terutama terapi infertilitas. Di beberapa negara seperti Inggris, cloning terapeutik diizinkan secara terbatas di bawah pengawasan ketat. Namun, banyak ulama tetap mensyaratkan bahwa prosesnya tidak boleh melibatkan embrio manusia dan memerlukan kajian mendalam berbasis maksidah al-syariah. Lanjut ke kasus dan implikasi cloning yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kami akan lanjut ke bagian kasus dan implikasi cloning. Mari kita lihat beberapa kasus nyata yang menjadi tonggak sejarah dalam dunia cloning. Pada tahun 1995, Dr. Josh Cibelli menyisipkan inti sel manusia ke dalam sel sapi. Hasilnya berhasil membelah, namun kemudian dihancurkan. Setahun kemudian, dunia dikejutkan oleh lahirnya Dolly si domba pada tahun 1996 sebagai cloning pertama dari sel siomatik murni yang membuka era baru cloning mamalia. Kemudian, namun, cloning embrio manusia hingga kini masih sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Prosedur biopsi embrio pro transfer berisiko membunuh embrio yang dalam pandangan syariah merupakan pelanggaran hak hidup. Embrio yang dinilai tidak sempurna pun dibuang begitu saja, yang dianggap setara dengan tindakan pembunuhan. Oleh karena itu, umat Islam memerlukan regulasi yang ketat dan berbasis syariah agar riset ilmiah tidak menyimpang dari kemaslahatan umat.
Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kaplan dari Center Biotik Universitas Minnesota. Kemudian masuk ke bagian transplantasi organ. Kita masuk ke bagian transplantasi organ. Berbeda dengan cloning, isu ini lebih banyak diperdebatkan, bukan soal boleh atau tidak, melainkan boleh dengan syarat apa. Kemudian masuk ke bagian transplantasi organ dan pro kontra. Islam memandang transplantasi organ dari dua sudut yang perlu kita seimbangkan. Dari sisi argumen kebolehan, transplantasi organ membawa manfaat nyata atau maslahah bagi pasien dengan kerusakan organ parah. Prinsip darurat pun berlaku di sini, yaitu menjaga jiwa hifz al-nafs adalah salah satu bagian inti dari maqasid al-syariah. Selain itu, donatur sukarela yang tulus dapat dipandang sebagai bentuk sedekah yang mulia. Fatwa dari berbagai lembaga Islam seperti MUI dan OKI pun telah membolehkan transplantasi organ dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat dan batasan yang wajib dipenuhi antara lain kerelaan donor baik saat masih hidup maupun melalui wasiat, tidak membahayakan jiwa donor secara tidak profesional. Organ tidak boleh diperjualbelikan karena tubuh manusia bukan komoditas. Asal-usul organ harus jelas dan halal, serta proses pengambilan organ harus sesuai standar medis dan syariah. Kemudian masuk ke bagian 5, prinsip maqasid al-syariah. Sebagai landasan etis, Islam menawarkan kerangka maqasid al-syariah yang sangat relevan dan dalam biotika. Prinsip pertama adalah din atau penjagaan agama, artinya setiap inovasi sains tidak boleh bertentangan dengan akidah. Prinsip kedua, nafs atau penjagaan jiwa yang menjadi dasar utama diperbolehkan transplantasi organ. Prinsip yang ketiga adalah akal atau penjagaan akal yang menuntut agar seluruh penelitian berjalan secara rasional dan bertanggung jawab. Ketiga, prinsip ini berjalan bersama penjagaan keturunan dan harta membentuk sistem etika yang komprehensif dalam Islam. Kemudian masuk ke bagian kesimpulan. Di bagian ini merangkum perjalanan diskusi kita hari ini menuju satu visi sains Islami yang etis dan berdampak bagi peradaban manusia. Kemudian kesimpulannya, dari seluruh pembahasan kami dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Islam sejati mendorong kemajuan sains dan teknologi selama ia selaras dengan nilai-nilai Al-Quran, hadis, dan maqasid al-syariah. Kemudian yang kedua, cloning reproduktif hukumnya dilarang, sedangkan cloning terapeutik memerlukan kajian mendalami bagi para ilmuwan dan ulama. Kami sampai ke bagian penutup. Demikian presentasi dari kami. Kami mengakhiri dengan sebuah kutipan yang sangat relevan dari Albert Einstein. Sains tanpa agama adalah buta, agama tanpa sains adalah lumpuh. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.